Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sang gelandang akan menerima kenaikan gaji menjadi 6 sampai dengan 6,5 juta per tahun. Giliran Dumfries minta 4,5 juta nggak dikasih. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama langsung saja teman-teman dari Calcio Finanza. Ini media yang membahas finansial klub-klub Serie A. Mereka mengatakan bahwa Inter mendapatkan uang kurang lebih sebesar 101 juta dari Liga Champions musim lalu. Gila teman-teman, kita dapat uang 101 juta, tetapi kita tetap harus ngelepas Brozovic supaya beban gajinya menurun. Lalu kita juga harus menjual Onana demi mendapatkan tambahan uang untuk bursa transfer. Aduh, separah itukah uang kita teman-teman? Tapi ya sudahlah, yang penting Inter di musim ini sangat amat gacor. Lalu kemudian lanjut, berita yang kedua. Di sesi latihan kemarin teman-teman, dalam persiapan melawan Roma, kita kedatangan tamu spesial yaitu Luciano Spalletti, pelatih tim nasional Italia, mantan pelatih kita juga. Ini menurut La Gazzetta, saat Luciano Spalletti berkunjung ke Appiano Gentile kemarin, dia makan siang bersama Simone Inzaghi. Kedua manajer tersebut berbicara tentang banyak hal berbeda dan bertukar pikiran. Waduh, mereka sedang meracik strategi apa nih teman-teman? Apakah strategi anti Roma? Kita saksikan aja nih, apakah akan ada kejutan ya di partai melawan Roma besok. Tapi ya teman-teman, ngomong-ngomong partai melawan Roma, kita sudah dipastikan tanpa Fratesi. Dia akan absen setidaknya 2 pertandingan gara-gara cedera otot. Aduh, ada aja. Ini 2 pertandingan berarti absen di partai melawan Roma dan juga Salernitana. Akan tetapi di sini dipertegas bahwa Fratesi seharusnya sudah bisa sembuh di partai melawan Atletico Madrid karena cederanya tidak terlalu serius. Semoga bener ya, karena biasanya nih Inter kalau berita soal cedera pasti meleset terus. Bilangnya besok sembuh, besok sembuh. Kayak Skriniar, nggak main sampai dengan akhir musim. Lukaku juga gitu, diperkirakan sembuh 2-3 minggu, 6 bulan nggak main. Ini kita butuh banget sih Fratesi jujur, apalagi minggu depan ya, di partai lawan Salernitana, itu kan menjelang lawan Atletico. Harapannya di gelandang kita udah bisa rotasi, menyimpan salah satu dari 3 pilar kita. Nah ini artinya teman-teman, di partai melawan Roma nanti, siap-siap nonton Klasens dan juga Sensi. Kemudian lanjut berita yang ketiga, ini update bursa transfer. Dengan gugurnya Iran di semifinal Piala Asia, Mahdi Taremi sudah mengonfirmasi kepada Inter teman-teman rencananya untuk bergabung dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Saat ini teman-teman, menurut La Gazzetta, kontrak sudah siap, tinggal ditandatangani dan adanya medical check up. Taremi diperkirakan akan melakukan medical check up ya, datang ke Milano dalam waktu 20-30 hari ke depan. Berarti kurang lebih sebulan lagi teman-teman. Itu tadi berita baik tentang lini depan kita ya teman-teman. Nah berikutnya nih berita yang agak buruk. Nggak tahu nih, kayaknya nggak buruk-buruk banget sih menurut gua. Yaitu penyerang Atlanta yang tadinya kita incar, Luis Muriel, ternyata malah bergabung ke Orlando City nih, ke MLS teman-teman. Dan biayanya murah banget, 2 juta. Ini sebetulnya kalau kita mau ngincar striker kelima, beli dengan harga 2 juta bisa banget ya. Tetapi ternyata Marotta dan Ausilio tidak menganggap ini hal urgent ya, tidak mau mengeluarkan 2 juta untuk Muriel. Ini cukup mengejutkan bagi gua sih, khususnya dari perspektif Atlanta ya. Gua nggak nyangka ternyata Atlanta nggak sebutuh itu sama Muriel. Lebih milih ngelepas Muriel dengan harga 2 juta. Padahal di lini depannya Atlanta sendiri sekarang Siamaka kan walaupun memang bagus, tapi juga riskan cedera. Lalu sekarang penyerang andalan mereka, Lukman juga masih main di Piala Afrika. Jadi Gasper ini masih cukup pede dengan lini depan Atlanta saat ini. Terlebih Catelere sama Koop Meiners beberapa kali dimainkan jadi penyerang juga sangat bagus. Lalu lanjut ada kabar transfer lainnya yaitu Denzel Super Dumfries yang di awal musim ini sangat bagus tapi tiba-tiba hilang tak
terdengar apapun di pertengahan musim ya. Saat ini Dumfries diincar oleh Bayern Munchen, Manchester United, dan juga Aston Villa, teman-teman. Ini 3 klub berusaha mendatangkan Dumfries di akhir musim nanti. Semoga bener ya, jangan sampai kayak musim lalu dibilang diincar MU 60 juta, ternyata tidak ada tawaran sama sekali datang. Nah, ini sekarang berhubung memang belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak, jadi lebih baik ya udah menurut gue jual aja. Siapa tahu kita bisa ngambil Hakimi. Namun teman-teman, nasib kontraknya Dumfries berbeda dengan Barella. Ini gelandang yang di awal musim mainnya buruk ya, menurun, tetapi perlahan tapi pasti di pertengahan musim ini Barella penampilannya menanjak lagi, mulai rutin memberikan umpan-umpan kunci. Menurut FC Internews, saat ini Inter dan Barella mulai melakukan pembicaraan untuk perpanjangan kontrak. Nah, kalau menurut Nicola Sierra, salah satu jurnalis Calcio ya, dia bilang bahwa Nicolo Barella semakin dekat untuk perpanjangan kontraknya di Inter sampai dengan 2028. Wah, lama banget. Sang gelandang akan menerima kenaikan gaji menjadi 6 sampai dengan 6,5 juta per tahun. Giliran Dumfries minta 4,5 juta nggak dikasih. Barella malah dikasih 6 sampai 6,5 juta. Itu kalau jadi Dumfries mesti sakit hati banget. Gak heran sih dia nggak mau berpanjang kontrak. Kemudian berita yang berikutnya, berita yang keempat untuk cerewetin Inter hari ini adalah berita sedih dari Inter Primavera yang tersingkir di UEFA Youth League ya, dari Olympiakos U19. Skor berakhir 0-0, lalu kemudian kita kalah adu penalti 6-5. Nah, ini ada pemain namanya Matteo Cocci yang berusia 17 tahun gagal mengeksekusi penalti sehingga membuat Olympiakos lolos ke putaran berikutnya. Matteo Cocci telah menjadi bagian penting dari tim Inter Primavera di bawah asuhan Christian Cifu, walaupun usia dia berada di bawah rata-rata pemain lainnya. Aduh, semoga mentalnya nggak down dan memiliki nasib yang bagus seperti Di Marco ya. Ujung-ujungnya bisa menjadi pemain inti Inter dan mengantarkan Inter mendapatkan banyak gelar. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu lanjut berita yang berikutnya teman-teman, berita yang kelima. Setelah beberapa hari yang lalu ada interview dengan Marotta ya. Hasil interviewnya juga gue bacain kan di konten sebelumnya. Di situ Marotta mengakui bahwa Inter memang sedang mengincar Zielinski dan untuk proses transfer akan dilakukan oleh Ausilio. Nah, sekarang ini interviewnya dengan Ausilio teman-teman. Ausilio membeberkan status transfer dengan Taremi dan Zielinski. Ausilio bilang begini, "Tidak ada gunanya menyembunyikan berita tersebut. Ini adalah kesepakatan yang memang sedang kami kerjakan. Tetapi saya tidak memberikan tanggal, waktu, ataupun ultimatum. Kami sudah memberitahu juga ke klub masing-masing bahwa kami sedang bernegosiasi dengan sang pemain. Sudah ada kontak dan sekarang kita tinggal melihat ke arah mana pembicaraan ini akan berjalan." Wah, ini jawaban yang sangat diplomatis dan yang gue suka adalah Marotta Ausilio sopan ya dalam berbisnis. Kalau lagi mau ada meeting sama pemain, mereka bilang dulu, ngasih pemberitahuan ke klubnya masing-masing. Lalu kemudian teman-teman, Ausilio juga berbicara tentang nasib perpanjangan kontrak Barella dan Lautaro. Ausilio ngomong begini, "Ada kepercayaan di antara kami, dan yang terpenting, kami memiliki niat yang sama, yaitu melanjutkan kerjasama. Wajar jika ada negosiasi yang sedang berlangsung dan membutuhkan waktu. Saya yakin pada akhirnya akan ada kesepakatan yang tercapai. Begitu pula dengan Barella. Kami merencanakan jangka panjang untuk kedua pemain tersebut." Aduh, Barella Lautaro memang harus dipertahankan menurut gua. Ya bahkan kalau bisa pemain-pemain pilar yang sekarang jangan sampai ada yang kejual lagi deh. Jadi kita tinggal nambah aja pemain yang bagus-bagus supaya Inter makin kuat di setiap tahunnya. Lalu lanjut berita yang keenam teman-teman. Gua kasihan sih sama Simone Inzaghi nih. Inzaghi kan pelatih yang kita kenal alergi dengan kartu kuning ya teman-teman. Setiap pemain kena kartu kuning, tidak lama kemudian langsung ditarik. Kalau kena kartu kuning di babak pertama, itu udah pasti deh. Di jeda 45 menit itu akan diganti. Atau maksimal di menit 60 udah pasti ditarik keluar. Nah, kalau pemain kena kartu kuning di babak kedua, itu 2-3 menit kemudian pasti langsung ditarik. Kecuali Mkhitaryan, waktu itu anomali lah, dia bisa main sampai 90 menit.
Nah, sekarang ada peraturan sepak bola terbaru yang akan segera lahir, yaitu penggunaan kartu biru, teman-teman. Ini Inzaghi nambah 2 warna yang dia benci nih, kuning dan biru. Jadi teman-teman, ini ada wacana tambahan kartu hukuman ya, yaitu kartu berwarna biru. Ini diberikan untuk 2 jenis pelanggaran, yaitu cynical foul dan protes yang berlebihan. Cynical foul, teman-teman, ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang cocok sih, pelanggaran sinis. Kalau definisinya begini, cynical foul adalah pelanggaran yang terjadi ketika seorang pemain berusaha menghentikan serangan lawan dengan sengaja padahal dia sedang tidak di sekitar bola. Jadi ini mungkin kayak taktikal atau technical foul gitu loh teman-teman. Ketika seorang pemain melihat lini pertahanannya kosong, terus ini ada pemain dribble bola, terus dia udah nggak nyampe untuk ngerebut, ya udah tarik aja kaosnya, biar pertandingannya ada delay, kemudian teman-temannya bisa balik lagi ke belakang. Nah, ke depan kalau ada pelanggaran yang sejenis itu tidak kena kartu kuning, melainkan kartu biru. Lalu hukumannya apa kartu biru? Pemain diharuskan keluar lapangan selama 10 menit. Selain cynical foul, pelanggaran lainnya adalah protes ke wasit. Jadi kayak Barella nih, protes-protes ke wasit yang berlebihan, langsung kena kartu biru, keluar lapangan 10 menit. Tetapi kalau kena 2 kali kartu biru, maka berujung kartu merah. Begitu juga kartu biru plus kartu kuning berujung kartu merah. Ini kasihan Inzaghi teman-teman. Masalahnya pemainnya doyan banget protes, apalagi Barella nih yang gesturnya suka menyebalkan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.